Legenda timnas Jepang yakin timnas U17 Indonesia akan sukses di Piala Dunia U17. Sandy Walsh comeback dari cedera dan tampil 38 menit. Saine Patinama bawa Viking FK menang 8 laga beruntun. PSSI buka suara soal netizen yang masih ragukan Bima Sakti tukangi timnas U17 Indonesia. Soal kemungkinan naturalisasi Jordi Weerman, ini kata PSSI. Legenda timnas Jepang yakin timnas U17 Indonesia akan sukses di Piala Dunia U17. Salah satu legenda hidup timnas Jepang menyebut bahwa timnas U17 Indonesia bakal bicara banyak di Piala Dunia U17. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mitsuo Ogasawara. Seperti yang diketahui, Ogasawara merupakan salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki oleh timnas Jepang pada era 2000-an. Bersama timnas Jepang, ia tampil 55 kali dan mencetak 7 gol. Ia juga jadi bagian dari skuad timnas Jepang saat juara Piala Asia 2004 di bawah asuhan Jiko. Kebetulan, ia juga jadi pelatih Kashima Antlers U18 saat tiba di Indonesia saat tampil di Indonesia Youth Championship 2023 di Bali. Menurutnya, skuad timnas U17 Indonesia sanggup membuat timnya keteteran. Terus terang, sangat kesulitan melawan permainan Garuda United U17, ujar Mitsuo Ogasawara. Ogasawara mengaku anak asuhnya bisa mengendalikan keadaan di sisa waktu. Hal itulah yang membuat anak asuhnya bisa mengantongi kemenangan dramatis atas timnas U17 Indonesia. Ia memuji permainan timnas U17 Indonesia secara keseluruhan. Legenda timnas Jepang tersebut melihat masa depan skuad asuhan Bima Sakti sangat cerah. Apalagi timnas U17 Indonesia bakal bertanding di Piala Dunia U17 2023. Menurutnya, timnas U17 Indonesia bakal sukses saat mengarungi ajang Piala Dunia U17. Usai dari Bali, timnas U17 Indonesia bakal bergeser ke Solo untuk beruji coba lawan klub lokal. Dalam periode tersebut, timnas U17 Indonesia sudah menggelar 2 pertandingan uji coba. Timnas U17 Indonesia menggelar uji coba lawan FC Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U18. Selanjutnya, Muhammad Iqbal dan kawan-kawan bakal diboyong ke kota Solo untuk melakukan pemusatan latihan. Timnas U17 Indonesia juga menggelar uji coba lawan tim lokal di Kota Bengawan. Hal ini disampaikan Bima Sakti usai laga Garuda United U17 melawan Kashima Antlers U17 di Stadion I Gusti Ngurah Rai. Di Solo, Bima Sakti juga melangsungkan TC selama sepekan bersama timnas U17 Indonesia. Tujuan TC sendiri untuk melakukan penyegaran dan hadirkan suasana baru kepada skuad asuhannya. Dalam mempersiapkan pemain timnas Indonesia U17, Bima Sakti juga mendapatkan masukan-masukan dari para praktisi seperti Indra Syafri, kemudian konsultan asal Jerman Frank Wormuth, dan juga pelatih timnas senior Shin Tae-yong. Tak ada Elkan Bagot, gelandang keturunan Indonesia bantu Ipswich Town kalahkan Sunderland di kasta kedua Liga Inggris. Elkan Bagot tidak masuk dalam skuad Ipswich Town saat bertandang ke markas Sunderland pada Championship di Stadium of Light Minggu 6 Agustus 2023. Sejatinya, Elkan Bagot menjadi salah satu nama pemain yang masuk daftar tim di musim ini. Bek timnas Indonesia mendapatkan nomor punggung 26. Beberapa waktu lalu, pelatih Ipswich Town Kieran McKenna berencana meminjamkan Elkan Bagot agar mendapatkan menit bermain. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada keputusan soal Elkan Bagot.
Sementara itu, Ipswich Town mampu memenangi laga melawan Sunderland pada pekan pertama EFL Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Kieran McKenna memasang gelandang keturunan Indonesia Massimo Luongo di lini tengah. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu itu bermain penuh sepanjang pertandingan. Ia didatangkan Ipswich Town pada Januari 2023. Hasilnya, Ipswich Town menang dengan skor 2-1. Sandy Walsh comeback dari cedera dan tampil 38 menit. Di Liga Belgia, Sandy Walsh dikabarkan akhirnya kembali merumput pasca cedera. Diketahui Sandy Walsh mendapatkan cedera saat sesi latihan sebelum FIFA Matchday Juni 2023 melawan Palestina dan Argentina. Kini Sandy Walsh mulai kembali merumput bersama Kevin Michelin. Sandy Walsh masuk sebagai pemain pengganti saat Kevin Michelin menjamu Gen di pekan kedua Liga Pro Belgia yang digelar Senin 7 Agustus 2023. Sandy Walsh masuk di menit 62 menggantikan Rafik Belgali. Bermain 25 menit, Sandy Walsh mendapatkan nilai 6,6 dari SofaSoccer. Sayangnya, pada laga debut tersebut, klub Kevin Michelin harus menelan kekalahan tipis 0-1. Satu-satunya gol tersebut tercipta secara dramatis melalui gol bunuh diri pemain belakang Kevin Michelin, Dimitri Lavallee. Meski demikian, masih menjadi kabar baik bagi pemain abroad Sandy Walsh yang sudah pulih dari cedera. Kabar pulihnya Sandy Walsh sebenarnya sudah beredar sejak pekan lalu. Saine Patinama bawa Viking FK menang 8 laga beruntun. Pemain timnas Indonesia Saine Patinama sukses membawa Viking FK meraih 8 kemenangan beruntun di kompetisi kasta teratas Liga Norwegia. Saine Patinama membawa Viking FK menang atas pemuncak klasmen sementara Eliteserien FK Bodo pada pekan 17 di SR Bank Arena. Itu adalah kemenangan ke-8 Viking FK secara beruntun. Pada laga tersebut, Saine Patinama tampil sebagai starter di posisi bek sayap kiri. Tak hanya itu, ia mengawal lini pertahanan Viking FK selama 90 menit alias ia bermain penuh saat pertandingan. Viking FK menang dengan skor 3-2 atas FK Bodo. Setelah pertandingan, Saine Patinama memberikan tanggapan melalui unggahan di Instagram pribadinya. Ia mengapresiasi penggemar Viking FK yang mendukung di stadion. Indra Syafri panggil 44 pemain untuk TC Timnas U24, ada 3 nama senior. Pelatih Timnas U24 Indonesia Indra Syafri akan memanggil 44 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan jelang tampil di Asian Games 2023. Asian Games 2023 akan digelar pada 23 September sampai 8 Oktober 2023 di Hangzhou, China. Mantan pelatih Bali United itu sudah mempunyai daftar pemain yang akan dipanggilnya. Dari 44 pemain itu, ada 3 nama senior yang akan memperkuat Timnas U24 Indonesia. Juru taktik asal Padang, Sumatera Barat itu belum mau menyebutkan nama-nama pemain tersebut, termasuk juga kapan TC Timnas U24 Indonesia digelar. Meskipun demikian, Indra Syafri membocorkan kriteria pemain yang akan dipanggilnya. Salah satunya, pemain-pemain yang memperkuat Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja. Indra Syafri ingin memberikan penghargaan kepada pemain-pemain tersebut lantaran sukses mempersembahkan medali emas SEA Games 2023. Sisanya, 24 pemain lainnya berasal dari mantan Timnas U19 Indonesia yang sukses melaju ke babak ke-8 besar Piala Asia U19 2018. Lebih lanjut, Indra Syafri juga akan mendaftarkan beberapa pemain Timnas U20 Indonesia.
PSSI buka suara soal netizen yang masih ragukan Bima Sakti tukangi Timnas U17 Indonesia. Tak sedikit netizen atau warga internet yang masih meragukan kepemimpinan Bima Sakti dalam menukangi Timnas U17 Indonesia. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membela mantan pemain Timnas Indonesia tersebut. Mantan Menpora tersebut mengatakan bahwa netizen tak bisa langsung menilai seperti itu. Sebab sebenarnya Bima Sakti juga tak sendirian dan banyak dibantu juga oleh konsultan Timnas U17 Indonesia Frank Wormuth. Bahkan Direktur Teknik PSSI Indra Sapri juga ikut membantu pelatih berusia 46 tahun tersebut. Dengan banyaknya bantuan dari konsultan PSSI dan Direktur Teknik PSSI, Zainuddin Amali percaya bahwa Bima juga tidak mungkin bisa memutuskan semuanya sendiri. Sebab Indra dan Frank juga turut andil dalam mempersiapkan Timnas U17 Indonesia ini. Zainuddin Amali tak lupa meminta semua pihak agar tetap percaya agar proses dan optimis semua orang bisa lebih baik ke depannya. Lebih lanjut, Amali mengaku selama menjalani uji coba di Bali memang Timnas U17 Indonesia masih memiliki beberapa catatan. Menurutnya, setelah tim Merah Putih melawan Barcelona dan Kashima Antlers, itu banyak yang harus dibenahi. Ia memang tak membeberkan apa saja catatan yang diberikan oleh Frank Wormuth. Namun, Zainuddin Amali memastikan sebelum para pemain Timnas U17 Indonesia menjalani uji coba melawan Korea Selatan U17 pada 30 Agustus 2023 nanti harus ada perbaikan. Soal kemungkinan naturalisasi Jordi Wehrman, ini kata PSSI. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali bicara soal kemungkinan naturalisasi Jordi Wehrman. Zainuddin Amali mengatakan sampai saat ini PSSI hanya menerima opsi naturalisasi sesuai dengan tingkat kebutuhan dan rekomendasi pelatih. Jordi Wehrman sejatinya sempat masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Hal itu terjadi pada era PSSI kepemimpinan Muhammad Iriawan. Hanya saja, proses pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut urung terjadi karena satu dan lain hal. Namun belakangan ini, Wehrman dikabarkan masih tertarik untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Kabar ini pun sempat menggemparkan para pecinta sepak bola tanah air. Terlebih saat ini, kabarnya PSSI sedang mencari pemain naturalisasi grade A. Merespon hal itu, Zainuddin Amali tidak dapat memastikan apakah PSSI akan mengaktifkan kembali proses naturalisasi Jordi Wehrman. Dia menjelaskan bahwa naturalisasi akan dilakukan jika mendapat rekomendasi dari staf kepelatihan dan terkait kebutuhan Timnas Indonesia.